Setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam gelaran bergengsi Piala Dunia kategori Under 17 tahun ini. Meskipun demikian, salah satu stadion standar FIFA terganjal penggunaannya karena perhelatan musik. Lantas bagaimana Indonesia berbenah diri menghadapi gelaran Piala Dunia November ini? Bergabung bersama saya sore ini ada Hamdan Hamedan, tenaga ahli Menpora. Pak Hamdan, salam olahraga. Salam olahraga, Mbak Puspa. Oke, Pak Hamdan, kalau kita berbicara soal infrastruktur, khususnya stadion, ada sekitar 5 stadion yang berstandar FIFA yang kemarin batal digunakan untuk Piala Dunia U20. Apakah kemudian kelima stadion ini juga dalam pembahasan akan digunakan untuk Piala Dunia U17? Baik, Mbak Puspa, kita tahu bahwa pada bulan Maret 2023, FIFA telah datang ke Indonesia pada saat itu untuk mengecek kesiapan venue di 6 tempat. Yaitu di Stadion Gelora Bung Karno, kemudian di Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta, di mana stadion tersebut dinyatakan layak untuk dipergunakan di perhelatan Piala Dunia U20. Berarti ini kita sudah mempunyai setidaknya 6 stadion yang siap dari segi kualitas. Nah, kita juga melihat juga bahwa kalau kita bandingkan dengan Piala Dunia U17 yang digelar di Brazil, rupanya di Brazil hanya menggunakan 4 stadion. Sedangkan di Piala Dunia U17 yang dihelat di India di tahun 2017 hanya justru menggunakan 8 stadion. Jadi ini kembali lagi kepada aspek kesiapan stadion dan juga seleksi yang dilakukan oleh FIFA. Oke, dari ke-6 stadion tadi, satu diantaranya SUGBK. Tapi mengingat soal SUGBK terganjal penggunaannya, Presiden Jokowi meminta kemudian perbaikan Stadion JIS sebagai opsi pengganti venue ini. Lantas seperti apa komunikasi Kementerian Anda bersama dengan stakeholder untuk perbaikan ini segera dilakukan, mengingat gelaran Piala Dunia akan berlangsung sekitar 4 bulan lagi? Baik, Bapak Menpora, Bapak Dito Aryo Tejo sudah berkomunikasi dengan PJ Gubernur membahas mengenai akses untuk pergi dan pulang dari Jakarta International Stadium. Jadi itu salah satu langkah. Kemudian dari Kemenpora juga akan berdiskusi dengan Kementerian PUPR untuk membahas lebih lanjut langkah apa yang bisa diambil untuk mempersiapkan stadion-stadion, bukan hanya JIS saja, tapi juga stadion-stadion lain, sehingga menjadi lebih siap. Ultimately adalah bagaimana LOC, yaitu dalam konteks ini adalah Local Organizing Committee, yaitu PSSI, akan merekomendasikan stadion mana saja yang mereka anggap paling siap untuk direkomendasikan ke FIFA. Kemudian FIFA akan melakukan inspeksi. Dari situ kita akan tahu pasti stadion mana yang memang telah dipilih oleh FIFA. Oke, kalau dari Ketum PSSI tadi menyatakan sebelum kita berdialog ada pernyataan dari Ketum PSSI bahwa concernnya adalah soal akses yang terbatas dan juga lahan parkir. Kalau Menpora sendiri, apakah ada concern lain selain itu untuk JIS? Saya pikir yang paling tepat untuk menjelaskan concernnya adalah setelah inspeksi FIFA berlangsung, di mana setiap stadion itu memang ketika didatangi oleh FIFA akan terlihat kelebihan dan kekurangan. Jadi sekalipun misalnya ada 6 stadion yang lolos verifikasi, itu biasanya juga ada catatan-catatan perbaikan. Oke, kalau dari arahan Menpora untuk meminimalisir potensi ketika gelaran atau pertandingan terjadi seperti soal keamanan, seperti apa Pak Hamdan? Betul, jadi tentu aspek yang terpenting ya, utama adalah keselamatan pengunjung, penonton, kemudian keamanan, dan juga kenyamanan ya. Tetapi juga mungkin ada variabel-variabel lain juga yang perlu dipikirkan karena ini adalah pagelaran Piala Dunia U17 yang mana attendance-nya mungkin tidak sebesar dari pagelaran Piala Dunia U20 ataupun Piala Dunia Senior. Jadi mungkin nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan lain Mbak yang dilakukan oleh FIFA untuk memastikan bahwa penonton yang hadir itu terlihat memenuhi stadionnya. Karena kita tahu ya Mbak, berdasarkan catatan Piala Dunia U17 di Brazil, itu average attendance-nya hanya di bawah 5.000 penonton. Sedangkan ketika timnas Brazil selaku tuan rumah yang bermain, attendance-nya itu meroket ke 15.000. Jadi sebetulnya
Kalau kita lihat dari pattern-nya, yang attendance-nya yang besar itu adalah ketika tuan rumah, dalam konteks ini adalah Indonesia, akan bermain. Nah, maka di manakah Indonesia akan bermain? Itu yang menjadi pertanyaannya, karena itu yang harus diantisipasi akan ada lonjakan jumlah penonton yang ada. Oke, kalau soal lapangan latihan, Pak Hamdan, bagaimana kemudian Kemenpora bersama dengan instansi terkait menyiapkan lapangan latihan di stadion-stadion yang memang nantinya akan digunakan dalam pagelaran ini? Nah, memang itu dalam satu hal. Dalam persiapan itu, kita tidak hanya membahasnya terkait lapangan bertanding saja, tapi juga nanti ada kriteria FIFA lainnya, yaitu lapangan latihan, kemudian public transportation, kemudian juga akomodasi dan hotel. Ini akan menjadi satu paket, Mbak. Jadi bukan hanya melibatkan satu stadion saja, tapi sebetulnya banyak sekali yang akan berkelindan dan berhubungan untuk menciptakan pagelaran Piala Dunia U17 yang sukses. Oke, kalau kita bicara soal latihan, Pak Hamdan, kita juga bicara soal persiapan timnas. Mungkin sedikit informasi yang Anda terima. Apakah Kemenpora sudah berkomunikasi dengan federasi mengenai sistem seleksi untuk timnas U17? Mengingat ya, training camp sebentar lagi kita tahu. Betul ya, untuk seleksi timnas itu tentu leading sektornya adalah Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Yang telah kita dengar adalah PSSI juga akan segera membentuk tim scouting ya, untuk mencari bakat-bakat yang dipimpin oleh Coach Sintayong dan Coach Indra Safri untuk mengumpulkan talenta-talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke. Kemudian hal yang sama juga dilakukan tentu oleh pelatih kepala yaitu Coach Bima Sakti yang akan mulai menyeleksi talenta-talenta tersebut. Dari Kemenpora sendiri, kebetulan saya sebagai tim ahli diaspora, kami pun menyiapkan nama-nama pemain diaspora potensial yang mungkin saja dapat menambah kekuatan timnas U17 kita. Oke, tidak hanya mempersiapkan stadion, tapi juga kekuatan dari timnas U17 juga harus dipersiapkan dengan matang, dengan baik oleh pelatih Bima Sakti, begitu ya Pak Hamdan. Kita tunggu nanti gelaran ini akan seperti apa. Pak Hamdan Hamadan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Selamat sore.